dibacain bacaan cinta anak dan bapak. Kali ini gue dapet DM langsung ya dari Nur Akhtiani. Dia minta gue berbagi gimana sih kalau misalkan hubungan yang beda agama sampai ke jenjang pernikahan. Sedikit cerita aja bahwa latar belakang keluarga gue, nyokap gue itu Katolik, bokap Islam. Nah, kakak gue pun begitu. Ketika kawin, kakak gue yang Katolik, istrinya yang yang Islam. Terus satu kali gue pernah tanya sama nyokap gue, tantangannya apa sih ketika misalkan lo kawin beda agama gitu. Nyokap gue bilang bahwa yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lingkungan sampai ke teman-teman ya, maksudnya lingkungan itu yang paling pertama adalah keluarga. Gue tanya lagi, ketika lo menjalani perkawinan itu gitu, dari misalkan dari pacaran sampai ke jenjang pernikahan gitu ya, apa sih yang lo alami? Nyokap gue bilang bahwa tekanan dari keluarga itu paling besar. Bahkan ada beberapa temannya pun yang bilang, kenapa sih lo nggak married sama yang seiman? Bahasanya kan kayak begitu. Kenapa sih lo nggak married sama seiman? Ya nyokap gue bilang bahwa ya udahlah, itu urusan gue, pribadi gue dengan pencipta gue gitu. Nah, itu sekilas ya. Tapi yang gue salut sama nyokap dan bokap gue, begitupun sama kakak gue gitu ya, abang gue, mereka itu selalu saling support. Contohnya begini deh, kalau misalkan dulu zaman gue sekolah gitu, ketika lagi puasa, bokap gue, kakak gue gitu, nyokap gue yang buatin makanan sahur sampai bukanya. Ketika lebaran, ya nyokap gue yang riweuh buatin opor, masakan khas lebaran lah gitu. Ketika misalkan nyokap gue pas lagi Natalan, ketika bokap gue santai, dia kadang-kadang nemenin dia ke gereja. Dan itu yang gue respect banget dari mereka ya. Karena nggak mudah memang menjalani satu hubungan, apalagi sampai jenjang pernikahan itu beda agama. Apalagi di Indonesia itu akan riuh banget lah, pokoknya di Indonesia itu. Abang gue pun begitu, nemenin anaknya misalkan sahur, buka puasa. Ya itu hal yang indah ya kalau buat gue, kalau dari kacamata gue nih. Jadi teman-teman mungkin yang nonton akan berbeda pendapat, kok bisa begitu. Tapi satu catatan, bahwa itu adalah bagian dari jalan cerita kehidupan mereka yang kita nggak tahu ya. Itu adalah rahasia pencipta kita nggak tahu jodoh kita siapa gitu kan, ketemunya sama yang kayak gimana, seiman atau tidak. Tapi ketika jalan ceritanya seperti kayak begitu, ya harus diterima. Itu kan memang suratan pencipta gitu ya. Ya, pacaran beda agama, kadang-kadang kan akhirnya itu ya udahan gitu. Walaupun pacaran kadang-kadang udah lama, sampai bertahun-tahun, ada yang dari kuliah sampai kerja, terus tiba-tiba ya mentoknya di agama gitu kan, udahan. Ya memang bukan jalan ceritanya. Buat gue gampangnya begitu. Tapi ketika memang sudah ada bagian ceritanya di situ, mau segimanapun susahnya pasti bisa barengan, pasti bisa. Ya anggaplah cita-citanya sampai married gitu ya. Udah kayak begitu. Awal-awal pacaran susah, orang tuanya nggak setuju karena beda agama. Tiba-tiba ya married juga gitu. Kalau memang udah bagian ceritanya. Nah, tapi yang perlu diingat di sini adalah nggak semudah itu ketika kita menjalani hubungan yang beda agama, khususnya di Indonesia. Karena pertama yang tadi di awal gue bilang bahwa faktor keluarga itu yang paling dominan. Siap nggak dengan perbedaan ini? Lingkungan, kadang-kadang ada sampai teman juga gitu kan. Nah, kita harus siap nih untuk teman-teman yang memang ada lagi menjalani hubungan beda agama ini ya, harus siap. Karena nggak gampang gitu, banyak resikonya untuk ke depan nanti. Tapi yang harus kalian tunjukkan adalah bahwa kalian tidak merubah apa yang kalian percayai, bahwa kalian tidak berubah gitu ketika menjalani satu hubungan. Kalau bisa, jalani sebaik mungkin satu hubungan beda agama itu, tunjukkan segala kebaikan gitu, apa yang diajarkan oleh agama kalian masing-masing. Berikan contoh sama orang lain bahwa ini nggak ada masalah gitu, tidak merubah apapun, hanya keyakinan yang berbeda aja. Tuhannya kan sama. Ya kalau kita ngomong Tuhannya sama gitu. Jangan banyak bertengkar dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya banyak bertengkar, percaya deh, itu kan dijadikan alasan sama orang-orang yang memang tidak sepakat dengan hubungan kalian. Dijadikan alasan tuh kan apa?
Buktinya ketika kawin beda agama lo berantem, itu kan jadi kan alasan. Harus selalu bertoleransi. Ya itu ya bahasa gue. Kalau misalkan kalian yang nggak sepaham, jangan diturutin. Ini hanya bacotan gue aja di sini gitu. Kalian harus percaya bahwa setiap jalan cerita kalian itu punya episodenya masing-masing yang harus kalian jalani gitu. Tapi kalau misalkan memang itu cerita kalian, ada bagian cerita kalian, ya udah mau apa lagi gitu. Walau badai menghadang pun tidak jadi masalah. Kalau misalkan lo harus berdua ketemu, ya udah mau gimana lagi. Lo bisa melewati masalah dengan keluarga lo sendiri. Dan yang terpenting tetap berikan contoh-contoh baik. Jangan memperlihatkan bahwa masalah-masalah apa yang kalian percaya itu diangkat ke permukaan. Saling menghargai aja. Poinnya itu, ya. Yaudah, ini karena kan urusan pribadi kalian. Ini hanya pandangan gue aja. Hormati apa keyakinan pasangan kita masing-masing. Tetap perjuangkan ketika kalian meyakini bahwa ya ini mungkin jalan cerita gue. Tetap perjuangkan itu dan selalu percaya ketika itu adalah bagian cerita kalian, jodoh gak lari kemana. Oke? Tetap hargai pasangan kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Hatur nuhun.